Anyway, gue merasa jahat deh sama teman-teman gue di Medfo. Tiba-tiba si Oni bilang ke gue pas lagi makan siang bareng. Kenapa lu tiba-tiba nanya gitu? Lu ngapain emangnya? Katanya dia penasaran. Well, dia jawab kalau dia minta tolong proyek akhir di Medfo dia buat diberesin sama anak buahnya. Hampir 80% dan sisanya baru sama dia. Tapi itu udah lama loh. Baru kepikiran sekarang. Tanya gue yang heran sama dia karena proyek akhir organisasi dia yang udah beres dibahas lagi. Gue merasa bersalah aja karena ketua gue bilang kalau proyek yang akhirnya bagus itu dapat reward dan yang dapat reward itu gue doang. Jawab dia dengan nada rendah sambil mengunyah ayam lada hitam pesanan dia. Nggak salah sih, dia kayak manfaatin keadaan gitu dengan cara yang bisa dibilang manipulatif. Kalau anak buah lu waktu itu dapat hadiah dari ketua lu, iya kan? Anak buah lu juga dapat kan? Gua penasaran. Enggak bang, asli gua doang. Habis itu inti organisasi makan pizza di resto dan ketua semua yang traktir. Anak buah gua nggak dapat apapun, nggak dapat sama sekali. Nah, kalau gua simak dari pengalamannya gitu, pertanyaannya, malah kasih Oni, terutama kepada anak buahnya di media informasi. Hi strangers on the internet, it's me again and I wanna show you my perspective. Jadi di bagian my perspective kali ini, gue bakal jelasin sudut pandang gue tentang buku 48 Hukum Kekuasaan karya Robert Greene. Dan kali ini, gue bakal bahas hukum 7 yaitu, mintalah orang lain bekerja keras lebih dari Anda, tapi senantiasalah terima pujian atas kerja keras mereka. Dalam pergaulan, terutama pergaulan dalam organisasi, seringkali cara-cara seperti ini terjadi. Seorang yang menjadi anak buah disuruh melakukan tugas yang seharusnya tugas pemimpin dan ketika berhasil, yang mendapat panggungnya si pemimpin, bukan anak buah yang sudah bekerja keras dalam hal itu. Well, sebagai pemimpin ya harusnya bersikap ya bahwa usaha keras itu usaha keras semua pihak. Namun, ada juga pemimpin yang menganggap itu adalah persembahan organisasi yang dikepalai atau dipimpin oleh si pemimpin. Ya, secara tidak langsung bilang kalau yang kerja keras si pemimpin, bukan yang lain. Seperti pada judul dalam bab ini, dalam hukum ini, mintalah orang lain bekerja keras lebih daripada Anda dan terima hasil pujian dan pamornya atas kerja keras mereka. Hukum ini menurut gue cukup licik. Namun, gue nggak akan menjelaskan kepada teman-teman dalam sudut pandang tertentu dan hanya akan menjelaskan bagaimana meyakinkan orang lain agar mau bekerja untuk kita di organisasi, terutama bagi teman-teman yang lagi memegang amanah. Inti daripada hukum ini kalau menurut gue adalah bagaimana kita menggerakkan orang lain dalam melakukan tujuan-tujuan yang kita harapkan agar dapat tercapai. Ya begitulah. Well, kalau gitu, beginilah cara-caranya. Pertama, pahami motivasi orang lain. Pelajari kebutuhan, keinginan, dan motivasi individu dalam tim atau kelompok teman-teman. Dengan memahami apa yang mendorong mereka, teman-teman dapat menawarkan insentif atau manfaat yang sesuai untuk memotivasi mereka agar dapat dan mau bekerja keras. Yang kedua, berikan dorongan dan dukungan. Jadilah sumber dukungan dan motivasi bagi anggota tim. Bantu mereka melihat nilai dan manfaat dari upaya mereka sendiri dan dorong mereka untuk mengembangkan kemampuan dan potensi mereka. Yang ketiga, berkomunikasi dengan baik. Komunikasikan tujuan secara jelas dan persuasif kepada anggota tim. Gunakan gaya komunikasi yang mempengaruhi secara positif, seperti menggunakan cerita, contoh, atau fakta yang relevan untuk menyampaikan pesan teman-teman dengan lebih efektif. Kemudian, berikan kesempatan untuk berkontribusi. Libatkan anggota tim dalam pengambilan keputusan dan memberikan tanggung jawab yang signifikan. Hal ini dapat meningkatkan motivasi mereka karena mereka jadi merasa memiliki peran yang berarti dalam kesuksesan tim. Kemudian yang kelima, jadilah teladan yang baik. Tunjukkan dedikasi, kerja keras, dan integritas dalam tindakan teman-teman itu sendiri sebagai pemimpin. Ketika anggota tim melihat teman-teman sebagai pemimpin yang kuat dan dapat diandalkan, mereka lebih mungkin untuk terinspirasi dan bekerja keras dalam mencapai tujuan bersama. Yang keenam, berikan pengakuan dan apresiasi. Sering memberikan pujian dan penghargaan kepada anggota tim yang bekerja baik dan juga yang berkinerja baik. Hal ini dapat memotivasi mereka agar terus berusaha dan memberikan yang terbaik. Yang ketujuh, penting untuk diingat bahwa mempengaruhi orang lain harus dilakukan dengan etika,
dan menghormati kepentingan bersama ya teman-teman. Hindari menggunakan trik-trik tertentu yang merugikan atau memanfaatkan orang lain tentu saja, dan juga fokus pada pembangunan hubungan yang saling menguntungkan dan juga mencapai tujuan bersama secara positif. Dalam hukum ini ada pembalikan, di mana penerimaan pujian secara terang-terangan akan menimbulkan kebencian di antara pemimpin dan anak buah jika si pemimpin tidak bisa menggunakan bahasa yang tepat dalam merespon pujian tersebut. Well, si Oni tidak membicarakan lagi reward yang dia dapat dengan pizza di resto dan terus melaksanakan tugasnya seperti biasa. Ini adalah langkah yang tepat. Andai kata dia bilang-bilang kalau dia makan di resto sebagai hadiah keberhasilan proyek di Medvo, tentu besok-besoknya ya anak buahnya akan pergi dan tidak akan melakukan perintah dari si Oni lagi. Jadi sahabat gua si Oni ini sudah mematuhi hukum 7 dengan melakukan upaya-upaya persuasif dan mendapatkan hadiah dari atasannya tanpa membuat dalam tanda kutip keributan di kalangan anak buahnya. Si Oni sudah berhasil membuat pimpinannya tahu kalau dia berhasil melaksanakan proyek itu atas hasil usahanya sebagai ketua Medvo, tanpa membuat anak buahnya tahu kalau dia sendirilah dan hanya dia yang mendapatkan reward dari pemimpin mereka. Well, so that's it on my perspective. Thanks for your time and let me know your opinion in the comment section below. Nanti komentar yang keren bakal gue baca di video selanjutnya. Buat kalian yang merasa konten gue bermanfaat dan membantu kalian dalam kehidupan sosialnya, kalian bebas buat like kontennya dan subscribe, terus nyalain loncengnya ya, biar ada notifnya ya teman-teman, dengan kesadaran dan hak kalian. Okay, so have a great day strangers on the internet. See ya.